Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, di segmen ini tadi kan Dika tuh sebenarnya baru ngebahas 2 lah kayaknya yang ada di hadapannya Dika doang. Ini yang di hadapan saya juga lucu banget gitu. Sebenarnya tadi Dika udah sempet singgung gitu. Ini dari box sepatunya aja lucu karena banyak tulisan-tulisan. Oh, ini ada apa sih? Sertifikat segala macam, lucu banget sih. Iya, ada selalu kalau sepatu lokal tuh ada kayak greeting cardnya, ada cerita di dalamnya gitu sih. Oke, nah Dika, aku sebelum kita ngebahas tentang sepatu yang ada di tangan aku, kamu sepengetahuan kamu aja deh, brand sepatu lokal sampai dengan saat ini ada berapa sih jumlahnya? Kalau setahu aku terus bertambah itu sampai mungkin lebih dari 50 ya, Kak. Oke. Ya, jadi maksudnya terus bertambah, teman-teman termotivasi, kemudian teman-teman diberikan ruang untuk berkarya dari cuman aku pengen buat model ini nih, kemudian dirilik sama yang lain, akhirnya dibuat banyak. Oke. Gitu dari sih. 50 brand lokal, kamu udah punya berapa banyak brand? Alhamdulillah sudah hampir 20 sih, Kak. Oke. Ada brand favorit nggak? Kalau brand favorit sebenarnya ada. Apa? Aku suka brand Campus sama Ventela sih. Kenapa? Oh, Ventela tuh udah lumayan terkenal ya. Iya. Gara-gara belakangan terakhir tuh yang dipakai sama Sandiaga Uno, bukan sih itu? Iya, Bener ya? beberapa pejabat, artis juga dipakai itu. Sebelumnya karena Ventela itu sudah harganya miring, kualitasnya oke banget sih. Karena dia pabriknya besar. Kemudian budaya sepatunya juga oke pasarannya. Kalau Campus sendiri itu aku suka karena perlawanannya. Maksudnya dia melawan sepatu-sepatu yang kalau kita bilang tuh dalam budaya sepatu lokal tuh gaib untuk didapatkan. Dia serang untuk, maksudnya ini sepatu yang keren tapi nggak sulit gitu loh. Jadi dia menamakan sepatu rakyat ya, memang betul untuk rakyat. Harganya? Gitu. Harganya untuk range harga sepatu rakyat itu kemarin aku dapat 325. Oh, lumayan dong. Iya. Lumayan terjangkau maksudku. Iya. Kalau Ventela itu sendiri? Kalau Ventela itu range-nya dari harga 150 sampai 400, Kak. Lebih terjangkau lagi berarti? Lebih terjangkau lagi. Wow, itu juga mungkin yang jadi kenapa orang suka gitu. Iya. Tapi maksudnya kualitasnya juga oke? Kualitas oke banget. Wow. Bahkan sebenarnya kita bisa ngerasain dari insole-nya aja sih. Misalkan kalau sepatu-sepatu yang di luar itu kadang-kadang kalau kita tekan ininya masih sakit ya. Kalau dia udah pakai metode pillow, jadi kayak bantal gitu, jadi nggak sakit. Oke. Nah, ini sepatu yang ada di hadapan aku ini biasanya ini lucu banget ya sebenarnya. Ini ada unisex nggak? Atau ini jadi kayak jualan nih? Nggak. Iya. Maksudnya tapi ada perempuannya juga. Ini maksudnya gini, kamu tuh kalau dalam 1 bulan, sebelum aku ngebahas ini deh, dalam 1 bulan kamu pernah beli berapa banyak sepatu? Yang terbanyak kamu inget gak? Aku inget banget kemarin itu sekitar bulan-bulan September ya. Itu tuh aku bisa beli 5 sepatu. Wow. Itu lagi gila-gila. Jadi sepatu lokal juga bertarung ya untuk mendapatkan pelanggannya. Jadi satu ngeluarin produk gitu kan, collab sama ini, kolaborasi, satu ngeluarin ini, satu ini. Ngeluarinnya di waktu yang sama gitu loh. Iya, jadi nggak bisa bohong gitu, harus kayaknya. Gitu kan. Jadi dalam 1 bulan 5 sepatu. Tapi pernah gak sih budget terbesar kamu berarti dalam 1 bulan tuh ngeluarin berapa untuk sepatu? Budget terbesar aku dalam 1 bulan itu sebenarnya sih sebelum pandemi aku udah pernah ngeluarin hampir sekitar 4 juta untuk 3 sepatu. Lumayan loh. Nah, tapi gini, maksudnya kan kalau seorang kolektor itu kadang-kadang yang bikin nggak bisa ngerem tuh adalah yaitu gitu, ketika satu brand dengan brand lainnya itu mengeluarkan sepatu di suatu waktu yang sama, yang mau nggak mau nih kita tuh harus beli gitu. Kayak kalau nggak beli tuh nggak afdol gitu. Kamu sendiri cara ngeremnya ya harus tetap direm dong gitu, walaupun kita ngoleksi gitu. Gimana caranya? Ngeremnya kadang-kadang sambil mikir ya. Ini apa yang ini ya? Oke. Kayaknya yang ini deh. Yang ini aja kali ya. Tapi ini bagus. Jadi mikirnya panjang tuh. Sampai akhirnya udah deh, ini aja deh. Tapi ntar kalau punya duit pasti ini. Kita mulai depan kali ya. Jadi gitu harus ada prioritas dulu mau apa yang dibeli. Kayak gitu. Tapi ada gak sih sepatu yang kamu masih ingat atau enggak gitu? Aku nggak tahu, misalnya itu sepatu kamu udah punya, terus teman kamu lihat pengen ngebeli sepatu kamu dan nggak kamu kasih. Ada sih beberapa. Oh gitu iya. Loh. Kayak keren dik, dibayarin dong atau gimana. Cuman ya karena sulit lagi gitu kan. Aku sih bilangnya
lebih baik aku yang cariin gitu kan, dibandingkan kamu beli punya aku gitu loh. Karena ini udah, kalau aku bilang ini baby gitu loh, ini bayi aku gitu loh. Dia ada di kamar, dia suka nemenin, jadi kalau mau aku cariin yang lain gitu loh, gitu sih. Berarti ini semuanya kamu taruh kamar kamu gitu? Iya. Kamu pajang di kardus-kardusnya gitu? Iya. Wow, apa niatan untuk bikin ruangan khusus untuk bikin untuk? Insya Allah kayaknya. Oh iya, kedepannya mau kayak gitu. Iya. Berarti punya target nggak mau koleksi berapa banyak sepatu? Aku punya target mau koleksi mungkin 100 kali ya. Oke. Nanti habis itu mau diapain? Pastinya diwariskan ke keturunan ya. Oke. Nantinya, dan mudah-mudahan sih jadi investasi yang baik. Sepatu yang pertama kamu beli? Merek apa? Brodo. Oke, nggak ada di sini tapi. Nggak ada. Oke, kenapa waktu itu kamu beli yang itu? Tertarik aja sih gitu. Tertarik nih beli ini, akhirnya coba beli, ketagihan. Ketagihan sampai dengan sekarang. Kita balik lagi dong ngebahas tentang sepatu ini. Ini kamu beli kapan? Ingat gak? Aku beli itu bulan Juni. Bulan Juni tahun ini. Iya, tahun ini. Dapetinnya susah atau gimana? Agak susah. Aku dapat kloter 2 karena cuman ada 250 pieces. Oke. Biasanya itu kalau sepatu-sepatu lokal itu kalau rare itu dia emang sekali produksi ya? Dia nggak akan memproduksi lagi? Iya, kadang sekali produksi, kadang ketika melihat minatnya gitu kan, akhirnya dia produksi lagi gitu loh. Cuman produksi lagi itu jarang banget lebih sih. banyak satu kali produksi. Ini dapetinnya berapa lama tadi? Kalau ini laki banget. Aku dapat kloter kedua pas banget di Shopee, langsung aku beli. Oke. Tungguin gitu di depan handphone gitu kan, di parkiran gitu loh. Ya kan nungguin, udah jam 4 nih langsung buru-buru gitu. Tapi kan tadi kamu sempat bilang tuh banyak loh sebenarnya orang-orang yang beli sepatu gitu tapi dengan cara curang gitu. Curangnya kayak gimana sih? Maksudnya aku tuh belum pernah, soalnya sejujurnya aku belum pernah kalau beli sepatu-sepatu rare gitu yang benar-benar niat beli dari retail gitu, aku jadi nggak tahu gimana. Kalau curang sebenarnya kalau reseller itu nggak curang ya. Misalnya reseller itu memang ada nilai jual kembali gitu. Yang curang tuh ketika jadi kan ada banner, ada link gitu. Ada yang ketika kita klik tuh langsung masuk ke keranjang. Jadi gitu. tanpa berjuang untuk refresh gitu sih. Oke, tapi itu berarti bukan faktor maksudnya keberuntungannya dia bukan? Kadang-kadang juga faktor keberuntungan juga sih. Udah pakai itu tetap gagal gitu loh. Karena gilanya sepatu lokal ini, mereka punya cara sendiri untuk menggocek para pembelinya. Apa tuh? Maksudnya ketika kita rembukin nih, ternyata hari ini kita akan pakai banner. Ternyata banner nggak berfungsi, cuman pakai link yang berfungsi. Jadi gitu sih. Jadi nggak semua orang pede bisa beli gitu loh. Betul-betul perjuangan, update juga dan segala macam. Oke. Nah, ini buat pemirsa TVmu yang bikin menarik seorang Dika adalah Dika itu sebenarnya nggak cuma sekedar mengkoleksi sepatu, tapi Dika tuh juga punya kebiasaan unik, yaitu Dika tuh suka nge-review sepatunya. Jadi kalau misalnya dia habis beli sepatu, biasanya dia munculkan di IGTV-nya dia milik pribadi. Di situ dia mereview dengan gaya lucunya dia itulah pokoknya. Kenapa sih kamu bisa kepikiran untuk ini kayaknya aku harus nge-review sepatuku dengan gayaku sendiri gitu biar dilihat orang atau gimana? Sebenarnya sih gini, berangkat dari kalau aku koleksi aja gitu loh. Sayang nih gitu loh. Aku pengen punya video aku sendiri. Maksudnya berangkat dari cuman pengen menuhin galeri aja gitu. Karena basically udah banyak ya orang-orang yang nge-review sepatu dengan gayanya, kemudian dengan kelengkapannya. Kalau aku ya udah dengan gayaku sendiri aja gitu, dengan apa yang aku pikirin, kemudian membahas mengangkat satu tema. Temanya kali ini adalah jangan beli resell terlalu tinggi gitu loh. Temanya harus berjuang, temanya atau gimana. Itu aja sih sebenarnya. Itu berarti kamu kalau misalnya setiap kamu bikin review sepatu, itu kamu pikirin dulu tuh, hari ini mau ngobrolin apa ya gitu. Iya, pasti yang nggak jauh-jauh dari histori sepatunya sih. Oke, itu selalu setiap sepatu baru kamu datang langsung kamu review atau gimana? Nggak semua sepatu sih, ada beberapa sepatu yang memang nggak perlu di review deh. Kenapa? Gitu loh, karena mungkin udah biasa gitu kan, dan mungkin juga kadang-kadang udah dibuat videonya aku nggak posting karena lupa gitu kan, karena kerja, terus mau diposting udah telat kayaknya ya, gitu sih. Oke. Nah sekarang gini kan, kalau yang tadi kamu bilang juga gitu, sepatu lokal itu jenis yang rare yang kamu punya itu dari yang kamu koleksi ada berapa?
Kalau rare itu ini rare ada mungkin sekitar 10 kali ya. Oke. 10. Dari ke 10 itu ada yang ini gak sih? Aku nggak tahu ya. Soalnya setahu aku juga ada tipe orang yang kalau misalnya ini udah nggak hype lagi nih, jual ganti yang baru lagi kayak gitu kan. Biasanya juga ada yang kayak gitu. Kamu ada melakukan itu nggak? Sampai saat ini aku belum menjual satupun sepatuku. Oh iya. Iya. Berarti yang sesuai dengan kamu gitu. Kalau ada orang yang mau, mendingan dicariin aja sama. Iya. Gitu loh. Maksudnya aku percaya suatu saat nanti ini akan jadi punya nilai gitu. Oh loh. betul. Kalau dia nggak bisa punya bernilai uang, setidaknya ini akan bernilai untuk aku dan keturunan-keturunanku nanti. Ada cerita ya di balik sepatu ini dulu Bapak. Ya, ini dulu Bapak telat nikah gara-gara ini nih. Gitu. Kebanyakan beli sepatu. Iya. Oke, nah ada sepatu. Tadi aku udah nanya belum sih, ada sepatu yang lagi kamu incer nggak sih belakangan ini? Sepatu yang aku incer ada. Apa belum. tuh? Belum tanya tadi karena ini ARL by Hardware. Salah satu produk sepatu yang dulu brandnya itu dari Ariel sama Luna Maya. Terus dia ngeluarin gitu, jadi talinya unik. Jadi kalau talinya tuh dari kawat gitu, jadi bisa diputer. Iya. Wow. Tapi itu udah dijual atau belum? Belum. Aku nunggu rilisnya soalnya. Kapan? Belum tahu nih, masih gitu. diumut-umutin. Oke. Biasanya mereka tuh untuk ngasih tahu rilisnya tuh jeda waktunya berapa lama sih sampai akhirnya rilis? Yang paling tidak masuk di akal H-1. Tapi pernah ada kayak gitu? Pernah ada. Astaga. H-1 yang paling gak masuk di akal lagi H-1 jam. Kurang ajar. Untuk menggocek para pembelinya ya. Oke, tapi memang sengaja ya kayak gitu ya, biar ditungguin banget ya. Oke. Nah untuk di segmen berikutnya kita bakalan ngebahas tips dan trik gimana caranya untuk kamu mengkoleksi sepatu biar sepatu kamu nggak rusak, biar sepatu kamu tetap bagus kayak gini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.